Sebuah hunian nyaman dengan pemandangan indah Laut Mediterania yang berfungsi sebagai tempat bernaung sempurna dari hujan. Kayak gini nih mestinya iklan real estate untuk Neanderthal 100.000 tahun lalu. Selamat datang di gua-gua aneh dan menakjubkan yang bisa kamu tinggali, atau enggak? Tentu saja saat itu, real estate maupun iklan belum ditemukan, apalagi fakta bahwa Neanderthal belum bisa bikin rumah dan seringnya tinggal di gua-gua. Tapi salah satu gua itu kelihatan sangat mirip bangunan perumahan. Gua ini ada di Tanjung Batu Kapur Tinggi bernama Batu Gibraltar. Jika Neanderthal mengerti ekonomi, harga gua-gua di Tanjung Batuan ini tentunya sangat mahal. Para penjelajah menemukan gua ini tahun 1907. Mereka cuma melihat lubang besar yang dikelilingi batuan. Selama bertahun-tahun, ilmuwan meneliti tempat ini dan menemukan beberapa jejak Neanderthal. Mereka menemukan peralatan kuno di gua itu beserta tulang belulang hewan purba. Tapi yang paling keren adalah mereka menemukan 4 gua di batuan itu mirip kompleks perumahan. Neanderthal hidup berdampingan dengan tetangga mereka dan saling membantu berburu dan menangkap ikan. Mereka membuat dekorasi bulu dan lukisan abstrak di dinding. Bayangin, nenek moyang purba kita nongkrong di gua-gua ini 100.000 tahun lalu. Kini ilmuwan nongkrong di sana untuk meneliti masa purba Neanderthal. Akhir tahun 2021, arkeolog menyingkap celah di salah satu gua yang menuju ke terowongan tak dikenal. Mereka merangkak melalui lubang ini dan membuka ruangan baru di bawah atap gua. Tempat ini telah tertutup dari dunia luar selama lebih dari 40.000 tahun. Dan kelihatannya ini mirip salah satu apartemen paling bergengsi di seluruh kompleks gunung itu. Langit-langitnya tinggi dengan stalaktit purba, tirai batu yang rusak membagi apartemen itu menjadi beberapa ruangan, dan ilmuwan menemukan sisa-sisa hewan kuno dan goresan di dinding. Sepertinya Neanderthal belum pernah tinggal di sini, tapi mereka biasa mengunjungi tempat ini. Para arkeolog menemukan cangkang siput laut Dockwell, salah satu Neanderthal membawanya ke sini karena alasan tertentu. Tapi penghuni utama tempat ini adalah hiena. Gua-gua ini menunjukkan makhluk Neanderthal lebih mendekati manusia daripada monyet. Mereka punya gaya hidup, bahkan beberapa adat. Masih banyak yang harus diteliti dan ilmuwan berharap menemukan beberapa ruangan di batuan ini. Sementara itu tahun 2003, para arkeolog menemukan pemukiman awal di Pulau Flores, Indonesia. Di kerimbunan hutan, mereka menemukan gua dengan peralatan kuno. Awalnya semua orang mengira nenek moyang manusia tinggal di sini, tapi kemudian ilmuwan menemukan tengkorak aneh orang dewasa. Sebuah analisis cermat menunjukkan tengkorak itu milik wanita berumur 30 tahun, tingginya 1 meter, di atas pinggang rata-rata orang dewasa. Bobot wanita itu setara dengan bobot anjing gembala Jerman. Itu bukan rangka Neanderthal atau Australopithecine. Ini spesies baru tak dikenal yang oleh ilmuwan dinamakan Homo floresiensis atau simpelnya Hobbit. Ada juga sisa-sisa hewan purba dalam gua itu, yaitu gajah sebesar sapi, beberapa bangau besar, dan tikus raksasa. Para arkeolog menemukan bahwa Hobbit bukan pemilik tempat ini, penghuni utamanya adalah tikus-tikus ukuran kucing. Mungkin mereka melawan Hobbit. Beberapa analisis menunjukkan bahwa Homo floresiensis bukan nenek moyang langsung kita. Mereka berada di cabang evolusi terpisah. Rangka Hobbit lebih mirip monyet dibanding manusia modern. Di tahun 2009, di hutan lebat Vietnam, arkeolog menemukan Sondong, gua terbesar di dunia. Jika kamu masuk ke dalam gua ini dan berteriak, akan kamu dengar gema yang panjang banget. Di sebagian tempat, ketinggian gua setara dengan gedung Empire State. Dan seluruh gua lebih luas daripada satu blok sentral New York. Sondong adalah salah satu dari 3 gua di rimba Vietnam. Banyak labirin rumit yang menghubungkan gua-gua ini. Di dalamnya, kamu bisa menemukan berbagai tumbuhan dan pepohonan unik yang hidup terpisah dari dunia luar. Ini adalah rimba bawah tanah yang sesungguhnya. Di beberapa tempat bisa kamu temui langit-langit runtuh yang dilewati sinar matahari. Di samping pepohonan dan tumbuhan aneh, stalaktit purba juga menggantung di sana. Sebagian timbunan batu kapurnya berumur lebih dari 450 juta tahun. Batuan itu sudah di sini sebelum dinosaurus muncul.
Juga ada banyak sungai di dalam gua. Air hujan yang mengalir dari lubang-lubang di langit-langit telah membentuk sungai yang arusnya deras mirip seluncuran di wahana air. Sungai-sungai itu mengarah ke labirin bawah tanah tak dikenal. Ilmuwan baru meneliti sebagian kecil dari gua-gua ini. Gua luar biasa lain ada di Selandia Baru. Ratusan ribu kunang-kunang hidup di dalamnya, masing-masing berpendar dengan sinar biru. Bersama-sama mereka menerangi gua. Mungkin bagimu, gua ini kayak berada di planet lain, tapi kamu nggak bisa berlama-lama di gua itu. Alat pengukur udara ditempatkan di mana-mana. Ilmuwan memonitor level karbon dioksida yang penting bagi keberadaan kunang-kunang. Serangga ini sensitif terhadap lingkungan. Jika di dalam gua ada banyak orang atau mereka terlalu lama berada di sana, staf taman akan meminta mereka meninggalkan tempat itu. Seolah-olah kamu mencuri oksigen dari kunang-kunang itu. Sampai sejauh ini, kita sudah melihat beberapa gua yang menakjubkan. Gimana dengan gua yang menakutkan? Kita akan pergi ke gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Yang sedang kamu lihat ini bukan gua, ini cuma lubang hitam di tanah tepat di tengah gurun. Lubang ini besar seukuran lapangan bola basket, tapi bukan ukurannya yang akan bikin kamu takut, melainkan apa yang ada di dalamnya. Ilmuwan belum yakin apa itu. Dari kedalaman jurang hitam ini selalu keluar bau telur busuk menjijikkan. Dan kadang kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh menakutkan. Kegelapan lubang raksasa di Yaman menyerap sinar matahari sehingga kamu tak akan melihat apapun meski dengan lampu senter yang sangat terang. Orang-orang terbang di atas tempat ini dengan helikopter. Mereka merekam video dengan drone dan lensa paling tajam, tapi mereka nggak bisa menangkap apapun kecuali kegelapan. Lubang ini mirip noda tinta hitam lebar di tengah pasir yang keemasan. Penduduk lokal takut mendekati tempat ini. Mereka percaya gua itu mengarah ke dimensi lain, tempat makhluk jahat tinggal. Saat ini lubang raksasa Yaman adalah salah satu fenomena alam yang paling sedikit diteliti. Gimana cara lubang itu muncul? Berapa umurnya? Kemana arahnya? Ilmuwan berusaha mencari jawaban pertanyaan ini. Ada teori lubang itu muncul karena kerja konstruksi. Ahli geologi mengebor tanah di dekatnya untuk mencari mineral. Ini menyebabkan fluktuasi di kerak bumi dan meruntuhkan permukaannya. Tapi tak seorang pun yang bisa membuktikan teori ini atau belum bisa. Sekarang, bayangin tempat yang nggak ditembus sinar matahari lebih dari 5 juta tahun. Oksigen sedikit sekali dan hawanya dingin serta lembab. Tapi ada kehidupan terbentuk di tempat ini, bukan cuma mikroba dan bakteri, tapi juga yang ukurannya lebih besar. Kehidupan di gua ini berbeda dengan kehidupan biasa. Jadi gua ini mirip planet lain. Inilah gua Moville di Rumania Tenggara di dekat Laut Hitam. Pintu masuknya berupa lubang kecil di tanah, di dalamnya suatu terowongan mengarah jauh ke bawah permukaan tanah. Kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam gua melebihi batas normal. Kandungan oksigen di sini separuh dari oksigen di permukaan tanah. Orang nggak bisa berada di sini tanpa masker oksigen, tapi makhluk lain yang tinggal di sini bisa. Gua ini adalah tempat tinggal 48 jenis organisme hidup, 33 diantaranya tak dikenal. Di sini hidup beberapa serangga aneh, misalnya siput putih dan laba-laba putih, kaki seribu bersungut besar, udang transparan, dan berbagai spesies lintah unik. Mereka bisa hidup di sana berkat bakteri autotrof kecil. Bakteri ini menyerap karbon dioksida dan melepaskan partikel-partikel makanan. Bakteri memakan ini, organisme lain yang lebih besar memakan bakteri ini, organisme yang lebih besar memakan organisme kecil, akhirnya semua makhluk kebagian makanan. Di gua ini evolusi membentuk sistem biologi yang terpisah dari bagian dunia lain.